course, I've played with feet before. No, you're the biggest. I love you. Know I like. Halo guys, ketemu lagi dengan gua Arvin dengan NIM 2015 50377. Nah, kali ini sesi ini gua akan menjelaskan tentang cloud computing. Cloud computing mungkin masih tersamar-samar bagi untuk orang awam. Tetapi keberadaan cloud computing ini sudah masuk ke tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya untuk para pengguna email. Contoh pengguna email itu seperti yang Yahoo Mail, Gmail. Lalu para pengguna media sosial seperti Line, BBM, Facebook, Pet. Nah, secara umum definisi cloud computing ini merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program melalui komputer secara bersamaan. Tetapi tidak semua yang terkoneksi dengan internet menggunakan cloud computing ini. Teknologi komputer yang berbasis sistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet itu sebagai server pusatnya. Sebagai server pusat, kenapa dia menjadi server pusat sih? Dia menjadi server pusat ini untuk mengelola data. Teknologi ini juga mengizinkan kita para pengguna untuk kayak kita menggunakan aplikasi itu secara tanpa instalasi, dan juga mengizinkan para pengguna untuk mengakses data pribadinya yang ada di komputer secara menggunakan internet. Lalu ada manfaat cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keunggulan teknologi cloud computing ini adalah menyimpan data kita itu secara terpusat di satu server ini yang telah disediakan oleh cloud computing ini. Nah, jadi kita tuh nggak usah susah-susah payah untuk membeli infrastruktur sebagai data centernya atau media penyimpanan lainnya. Jadi kita semuanya itu udah tersedia di secara virtual. Lalu yang kedua itu ada keamanan data. Keamanan data ini, jadi kita menyimpan data kita di maksudnya di satu server ini, dan mereka tuh udah menjamin semua data jaminannya, kayak data-data ISO, data-data platform teknologi, lalu data-data pribadi, itu semua udah pasti terjamin. Yang ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Teknologi cloud computing ini kita bisa akses tuh di mana aja, kapan saja. Jadi pada saat mungkin Anda sedang mendesak, Anda bisa menggunakan sistem ini. Tapi dengan satu syarat, Anda harus terkoneksi dengan internet. Nah, seperti kata IT yang terkenal, mendiang Steve Jobs, dia juga berkata bahwa kalau kita membeli sebuah infrastruktur itu sama dengan percuma. Kita bisa menggunakan yang virtual dengan menggunakan yang internet dengan lebih mudah dibanding kita harus membeli infrastruktur. Lalu yang keempat ada investasi jangka tinggi. Investasi jangka tinggi ini maksudnya adalah sebenarnya kayak kita tuh membayar aplikasinya, kayak membayar penyimpanannya seperti Google Drive contohnya. Google Drive ini kan menyediakan penyimpanan sampai 2 terabyte. Jadi contohnya seperti ini. Yang pertama kan 5 GB itu buat free buat kita. Lalu 10 GB untuk pengguna Gmail, lalu ada 1 GB untuk pengguna Picasa. Lalu kita kan ada juga yang disebut dengan kayak pembayaran yang 25 GB. Jadi yang 25 GB ini kita harus bayar per bulannya. Per bulannya berapa sih per bayarnya? Kayak mungkin untuk tarif-tarifnya udah tergantung oleh cloud computingnya mereka sendiri. Tapi untuk Google Drive mungkin sebagai contohnya, dia 25 GB dengan membayar 2,49 US dollar per bulannya. Dan untuk 100 GB 4,99 US dollar per bulannya. Lalu ada juga yang versinya
versi yang 400 GB, 1 TB dan 2 TB. Dan itu per bulannya 19,99 US dollar per bulan, dan ada 1 TB 49,99 US per dolar. Lalu ada yang 2 TB juga 99,99 per bulan. Nah, ini biasa yang digunakan buat para perusahaan. Nah, inilah yang disebut jangka investasi. Nah, lalu kan tadi kita sudah membahas tentang manfaat sistem cloud computing ini. Nah, kan belum pada tahu kan cara kerja sistem cloud computing ini. Nah, cara kerjanya gimana sih? Sistem cloud computing ini menggunakan internet sebagai server dalam mengelola data. Sistem ini memungkinkan untuk para pengguna ini login ke sebuah program untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa instalasi. Infrastruktur seperti media penyimpanan dan instruksi-instruksi itu udah tersimpan secara virtual. Kemudian kan perintah-perintah tersebut dilanjutkan ke server aplikasi. Nah, di server aplikasi ini, setelah dia telah menerima perintah-perintah tersebut, dia akan melakukan proses. Dan pada proses final ini, nah, di proses final ini dia akan disajikan halaman yang sudah diperbarui dengan sesuai dengan instruksi-instruksi yang sudah diberikan. Jadi itu para konsumen sudah dapat merasakan manfaatnya. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya itu seperti email. Contohnya email yang kita udah pernah ketemuin, kayak Yahoo, lalu ada Gmail juga. Nah, itu kan biasa kita juga memakainya, seperti kan kayak beberapa server ini terintegrasikan secara global tanpa harus mendownload. Jadi pengguna itu hanya membutuhkan koneksi internet, dan semua data itu udah dikelola oleh Yahoo dan Google. Software ini dan juga memorinya atas data pengguna tidak berada di komputer. Jadi itu sudah diintegrasikan secara virtual dan terhubung ke internet. Nah, lalu ada juga kayak penerapan tentang cloud computing ini di perusahaan-perusahaan yang besar. Mungkin contohnya itu Google lewat aplikasi Google Drive. Lalu juga ada Apple dengan lewat aplikasi iCloud. Lalu ada juga dengan IBM dengan lewat aplikasi Bluecore. Lalu ada juga seperti Microsoft, dia juga menggunakan sistem operasi cloud computing dengan bernama Windows Azure. Nah, sekian dari gua. Ini mungkin hanya ilmu yang bisa gua kasih ke lu pada tentang cloud computing. See you, bye bye.